Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, untuk mengusulkan usulan prototipe, yang pertama adalah masuk ke halaman website Bima ya. Seperti biasa dengan mengetikkan bima.kemdikti.saintek.go.id. Kemudian langsung klik login di pojok kanan atas. Sini ya. Nanti akan keluar halaman login seperti ini, kemudian masukkan username dan password yang sudah diberikan. Kemudian klik login. Langsung akan tampil halaman utama atau dashboard dari Bima setelah login ya. Seperti ini. Kemudian untuk mengusulkan usulan prototipe ada di program lainnya, kemudian klik usulan. Nanti akan tampil yang pertama kali adalah info eligibilitas. Jadi ini adalah info eligibilitas dosen ketuanya. Sini ada status, Sinta, kemudian rekam jejak, dan tanggungan-tanggungan yang ada. Pada akhirnya kita bisa lihat status di sini. Yang warnanya hijau seperti ini artinya bisa mengusulkannya. Dan sebaliknya kalau merah artinya nggak bisa mengusulkan. Tutup, kemudian bisa langsung klik pojok kiri atas, usulan baru. Kalau mau menampilkan info eligibilitas yang tadi bisa diklik di sini ya. Di sini klik usulan baru. Kemudian akan muncul halaman seperti ini, yaitu tampilan form isian untuk usulannya. Ada beberapa tahap. Di sini ada 5 tahap, dari mulai identitas usulan, substansi, RAB, dokumen pendukung, dan terakhir adalah konfirmasi. Mohon disiapkan datanya terlebih dahulu, kemudian baru menginputkan di form ini. Kemudian yang harus kami sampaikan yaitu jangan lupa untuk setiap tahapan jangan lupa disimpan sebagai draft agar data tidak hilang. Misalkan sedang mengisi di tahap 1, kemudian datanya masih akan dirubah nantinya, bisa disimpan draft terlebih dahulu. Nanti keesokan harinya atau kemudian waktu ya, gitu bisa dibuka kembali. Baik, berikut adalah tampilan halaman isian atau form identitas usulan. Kemudian kita coba isikan nama prototipe, kemudian TKT saat ini juga diisikan dengan klik ukur. Di sini bisa dituliskan teknologi yang dikembangkan, kemudian pilih kategori indikator TKT-nya. Contoh ya, di sini ada TIK software. Kemudian level TKP saat ini 1 dari 9, artinya 1 dari 9 step yang bisa dijalankan. Diisikan per poinnya sesuai penilaiannya dengan mandiri ya. Kemudian bisa diklik lanjut. Ini ada di level 3. Kita coba selesai. Ternyata skor TKT saat ini minimal harus 3. Kita coba isikan lagi. Di sini sudah 3. Kemudian target akhirnya bisa diisi sesuai pilihannya. Kemudian bidang prototipe diisikan,
kemudian bidang fokus prototipenya, rumpun ilmunya, ilmu teknik, kemudian rumpun ilmu terkait level 1, itu level 2 nya apa, kemudian level 3 nya juga jangan lupa diisikan. Kemudian nama ketua. Lanjut ke identitas ketua, bisa diikan uraian tugasnya. Kemudian untuk identitas pengusul anggota pertama bisa ditambahkan dengan klik tambah. Nanti akan muncul form untuk isian NIDN, NIDK maupun NUPTK. Silahkan diisi. Ini terhubung dengan data di PD Dikti ya. Jadi silahkan diisi dengan NIDN anggota tersebut. Kemudian jika ketemu akan muncul datanya, ID Sinta, jabatannya, kemudian pilih perannya, pilih anggota, kemudian tugas dalam penelitiannya apa, silahkan bisa diisikan tugas penelitiannya, kemudian klik simpan. Nanti akan muncul di tabel di bawahnya, kemudian statusnya menunggu ya. Jadi nanti diperlukan konfirmasi di halaman dosen tersebut. Nanti akan saya sampaikan di video yang berbeda. Kemudian untuk identitas pengusul anggota sama seperti tadi, tinggal diklik tambah. Kemudian jenis anggotanya, kalau di sini ada umum dan dosen, silakan pilih. Kemudian diisi data, kemudian klik simpan. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian identitas mahasiswanya bisa diisikan dengan NIM mahasiswa tersebut. Ini juga terkoneksi dengan PD Dikti, jadi diisikan sesuai NIM-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian pilih. Kalau sudah sesuai, diisikan peran, kemudian uraian tugasnya, dan jangan lupa klik simpan. Kalau sudah, silahkan dicek kembali dari atas. Kemudian jangan lupa untuk simpan sebagai draft agar datanya tidak hilang. Simpan sebagai draft, nanti akan muncul berhasil menyimpan data. Ini artinya apa? Data tidak akan hilang ya, sudah tersimpan. Kemudian bisa diklik selanjutnya. Ketika klik selanjutnya juga otomatis data akan disimpan. Kemudian di tahap kedua, substansi dan luaran. Di tahap ini isikan form. Yang pertama 2.1 substansi usulan. Yang pertama adalah unggah substansi laporan. Yang bisa dilakukan adalah unduh template terlebih dahulu. Jadi ini diklik dahulu. Nanti otomatis akan mendownload dokumen isian substansi proposal. Kemudian bisa dibuka dan diisi datanya. Seperti ini ya, dibuka, silahkan diisi data di sini. Kemudian jangan lupa disimpan sebagai PDF, save as PDF. Bisa diupload template yang sudah diisi, kemudian disimpan sebagai PDF. Nanti dengan klik unggah ulang gitu ya. Kemudian 2.2 ini luaran wajib. Jadi tidak bisa dipilih karena ini sudah yang wajib harus diisikan. Bukti target peningkatan.
kemudian pilih target capaiannya, kemudian isi keterangannya jika ada. Silahkan dilengkapi, kemudian jangan lupa simpan draft atau klik selanjutnya. Berhasil menyimpan data. Tahap selanjutnya adalah isian RAB. Di sini ada informasi mengenai batas maksimal usulan program prototipe. Sekian, kemudian batas persentase tiap komponennya bisa dibaca di sini. Jadi di sini yang pertama adalah pengisian bahan, bisa ditambahkan belanja alat, itemnya harus diisikan berapa. Sudah diisikan semua, jadi isian ini disesuaikan dengan informasi yang sudah ada di sini. Misalkan item bahan totalnya memang harus 20%. Pengumpulan data juga 15% sesuai dengan informasi yang ada di sini. Jadi ketika sudah semua, simpan sebagai draft, berhasil menyimpan, atau klik selanjutnya. Oke, di tahap ini, tahap 4, dokumen pendukung. Silahkan di-upload data dokumen pendukung. Jika ada diperlukan unduh template, silahkan diunduh terlebih dahulu, kemudian convert ke PDF seperti sebelumnya. Kemudian di-upload data-datanya di sini. Jika sudah terisi semua, berhasil diisi. Jangan lupa simpan sebagai draft. Baik, selanjutnya di tahap terakhir, tahap 5 adalah konfirmasi usulan. Jadi di sini terlihat dari data yang sebelumnya telah diisi, dijadikan satu summary. Di sini bisa jadi fungsinya untuk mengecek gitu ya. Data yang sudah diisikan semuanya bisa dicek kembali, kemudian data uploadan semuanya bisa di-download di sini. Dan button yang paling ujung kanan atas ini adalah kumpulan dari semua data yang telah diisikan, usulan maupun file yang telah diupload, dijadikan satu di sini menjadi satu dokumen PDF. Bisa dicek semuanya, kemudian setelah itu terakhir tinggal pastikan untuk centang ini, kemudian juga anggota sudah menyetujui ya. Di sini masih menunggu sehingga ini belum bisa disubmit. Menyetujui anggota. Sebagai anggota, yang pertama adalah login ke Bima. Ini sudah login ya. Kemudian setelah login, bisa dicek di notifikasi di lonceng di pojok kanan atas. Bisa diklik. Di sini ada prototype invitation. Anda telah terpilih untuk menjadi anggota usulan prototype. Bisa diklik. Kemudian bisa dicek ya. Kemudian di paling akhir di sini bisa klik setuju menjadi anggota. Klik setuju. Sukses. Sudah selesai. Nanti bisa dicek di halaman ketua pengusul apakah sudah terupdate atau belum.
Setelah anggota menyetujui, ketua anggota bisa masuk lagi ke usulan, misalnya ini yang sudah disimpan draft ya, statusnya masih draft. Eh, ini bisa diklik seperti ini, edit gitu ya. Kemudian kita cek status identitas pengusul anggota pertama, yaitu statusnya di sini sudah hijau, menyetujui. Jadi ini bisa lanjut ke tahap terakhir ya untuk di submit seperti ini. Nah, ini buttonnya sudah aktif, kemudian tinggal di submit. Pastikan tidak ada yang salah karena ini setelah di submit tidak dapat diedit kembali. Kalian yakin? Nah, posisi di sini sudah submit. Kemudian status button edit sudah hilang. Kemudian ini terdapat aksi view, nanti bisa dilihat apa saja yang sudah diinputkan, kemudian bisa di-download dalam bentuk PDF. Begitu, ini artinya data sudah disubmit dan sudah dilanjutkan ke ketua LPPM. Setelah usulan disubmit oleh ketua pengusul, kemudian dari kepala LPPM bisa login dengan usernya, kemudian masuk ke menu persetujuan LPPM usulan prototipe. Tampilan seperti ini, dashboard, bisa langsung dilihat di usulan belum ditinjau. Ini bisa diklik, kemudian akan muncul usulan yang sudah diusulkan ya, sudah disubmit. Jadi bisa dicek file PDF-nya, bisa di-download di sini. Kemudian detailnya bisa diklik. Nah, untuk menyetujui usulan tersebut, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya, mengenai komponen administrasinya, apakah sudah sesuai atau belum. Misalkan sudah sesuai, tinggal geser button ini menjadi hijau, sesuai, kemudian ini jangan lupa diisikan minimal 25 karakter. Contoh saja ya. Klik centang, kemudian setujui. Di sini setelah disetujui akan tampak ya, usulan dikirim satu, usulan disetujui satu. Artinya data sudah berhasil disetujui. Data tersebut diteruskan ke admin di PDDikti.